Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina Yumnata Starita dengan NIM 2210912220003 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah sampah. Manusia dan sampah sejatinya tidak bisa dipisahkan. Setiap harinya pasti kita menghasilkan sampah, mulai dari sampah sisa makanan, sampah masker medis, sampah plastik, dan jenis-jenis sampah lainnya. Meskipun ukurannya kecil, sampah-sampah ini mempunyai segudang dampak negatif, tak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan manusia. Sebagai seorang mahasiswa dan agen perubahan, tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tapi, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya, kemana perginya semua sampah yang sudah kita buang dan diapakan? Yuk kita bahas di video ini. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi sampah. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sampah merupakan segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan dibuang yang berasal dari aktivitas manusia. Sampah digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sampah organik, berarti sampah yang masih bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa atau sulit didaur ulang. Yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan beracun berbahaya. Sampah ini mempunyai dampak negatif bagi kesehatan. Yang pertama yaitu sebagai sarang bagi hama, bakteri, dan serangga. Kemudian yang kedua berpotensi mengakibatkan penyakit pernafasan karena bau yang ditimbulkan oleh sampah mengandung gas berbahaya seperti gas metana, karbon dioksida, dan dinitrogen oksida. Kemudian bagi lingkungan, sampah ini jelas mengganggu pemandangan, yang kemudian juga sampah mengganggu keberlangsungan makhluk hidup. Dan yang ketiga, sampah ini bisa mengakibatkan banjir dan dampak-dampak negatif lainnya. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pengurangan sampah dengan metode 3R, yaitu reduce pengurangan sampah, reuse penggunaan kembali sampah, dan recycle yaitu pendaur ulangan sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan sistematika berikut. Masyarakat membuang sampah di TPS atau tempat pembuangan sementara, kemudian sampah dari seluruh TPS ini dikumpulkan dan diangkut menuju TPA atau tempat pemrosesan akhir. Di Indonesia sendiri, mayoritas TPA menggunakan metode pembuangan sampah terbuka dan lahan uruk saniter. Pembuangan sampah terbuka artinya sampah-sampah dari seluruh TPS dibuang di TPA tanpa dikelola lebih lanjut. Sedangkan lahan uruk saniter artinya sampah yang ada di TPA ini akan diuruk dan diratakan dengan tanah menggunakan alat-alat berat. Kedua metode ini sejatinya kurang ramah lingkungan karena berpotensi untuk mengakibatkan polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Jika kita bandingkan sistem pengolahan sampah di Indonesia dan di Korea Selatan, maka tentunya akan terlihat sangat timpang. Di Korea Selatan, sampah-sampah yang ada di TPA diolah menjadi sumber daya yang berharga. Gas-gas akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian masyarakat Korea Selatan juga punya kesadaran yang tinggi untuk memilah sampah dan melakukan daur ulang. Pemerintah Korea Selatan juga mewajibkan masyarakat untuk membeli plastik sebagai wadah untuk membuang sampah. Apabila masyarakat tidak menggunakan wadah sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu plastik yang sudah dijual oleh pemerintah, maka masyarakat akan memperoleh sanksi berupa denda dan sanksi-sanksi lainnya. Tidak hanya diberikan kepada pelanggar, sanksi tersebut juga diberikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah yang sama dengan pelanggar tersebut. Hal ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat saling mengingatkan untuk mengikuti aturan pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secara ringkas, perbandingan sistem pengolahan sampah di Indonesia dan di Korea Selatan dalam 3 aspek. Pertama yaitu pembiayaan. Di Indonesia sendiri, pembiayaan untuk pengolahan sampah ini masih sangat kurang sehingga di TPA tidak bisa dimaksimalkan pengelolaan sampahnya. Sedangkan di Korea Selatan, dana yang digunakan untuk pengelolaan atau pengolahan sampah diperoleh dari anggaran pemerintah, kemudian dana dari pembelian plastik oleh masyarakat, dan dana penjualan gas untuk pembangkit listrik tadi. Kemudian 2, dari aspek kelembagaan.
Di Indonesia sendiri belum jelas yang mana regulator dan operator untuk sistem pengelolaan sampah. Sedangkan di Korea Selatan, regulator dalam pengelolaan sampah adalah Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan operator dalam pengelolaan sampah adalah Sudekwon Landfill Site Management Corporation atau SLC. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah aspek kesadaran masyarakat. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, masyarakat Korea Selatan punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan pemilahan dan pendaur ulangan sampah. Sedangkan masyarakat Indonesia saja masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tentunya kesadaran masyarakat Indonesia masih belum tinggi untuk melakukan pemilahan dan pendaur ulangan. Sebagai kesimpulan, permasalahan sampah ini sangatlah urgent, tak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat. Kita harus peduli dengan permasalahan sampah di Indonesia. Kita bisa melakukan atau mendukung pemerintah dalam pengelolaan sampah ini dengan melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.